Baik, masuk ke contoh kasus untuk penambahan sekutu baru. Di sini ada sekutu baru memberi kepentingan, di mana dasar untuk menghitung si sekutu baru ini dengan menggunakan nilai buku yang dijadikan acuan untuk menentukan ada revaluasi asetkah atas pengakuan diabetes atau pengakuan Guinea. Sehingga di sini nilai buku yang dimaksud itu nilai buku dari jumlah modal si persekutuan. Untuk contoh kasusnya di sini tanggal 1 Januari 2018, Aldi dan Bayu mengundang Citra untuk menjadi sekutunya dalam bisnis mereka, di mana persekutuannya itu akan menghasilkan persekutuan ABC. Si Citra itu membeli seperempat dari modal persekutuan dengan memberikan uang sebesar 9 juta kepada persekutuan si AB tersebut. Lalu kita diminta untuk membuat struktur kepemilikan yang baru dari persekutuan yang tadi. Pada mulanya, di sini saldo modal si persekutuan yang terdiri dari sekutu Aldi dan Bayu itu persentasenya 60% dan Bayu 40% dengan jumlah modal masing-masing 20 juta dan Bayunya 10 juta sehingga jumlah modal persekutuan mereka itu 30 juta. Lalu di sini si Citra kan masuk dengan membeli 25% kepemilikan si persekutuan. Nah, di sini karena yang dibeli oleh Citranya seperempat, maka Citra masuk sebesar 25%. Otomatis Aldi itu jumlahnya berkurang 25%, dari 60% itu tadi ya dihitung yang di awal 15%, jadi berkurang menjadi 45%. Dan Bayu yang tadinya 40% berkurang 25% dari si 40% ini peroleh nilai 30%. Nah, ini 75% dari 60% ini bisa juga dengan langkah yang kedua. Jika yang sebelumnya ini, nah ini mah langkah yang pertama dengan mengalihkan 25% atas kepemilikan yang baru dikali dengan modal kepemilikan sekutu yang lama, dapat yang ini ya sebagai pengurangnya, sehingga diperolehlah struktur akhirnya 45 dan 30 dengan mengurangkan yang 60 dikurangi 15. Kalau yang cara yang ini itu cara yang kedua, di mana si kepemilikan yang baru itu kan 25%, maka sisanya tinggal 75. Nah, yang 75 ini dikalikan dengan 60% atas Aldi dapat 45 dan Bayu pun sama. 75% dikalikan 40% dapat 30 atas Bayu. Nah, 75 dari 100% dikurangi 75 karena kan modal si Aldi dan Bayu mereka berkurang masing-masingnya 25%. Seperti itu. Jadi intinya sama ya, mau memang menggunakan langkah yang pertama tadi atau langkah kedua yang ini juga sama aja. Nah, ini kan struktur kepemilikan yang baru yang bawah tadi. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, di mana ketika kita memberikan ada sekutu baru yang masuk sebesar 25%, otomatis modal sekutu yang lama itu harus berkurang dong senilai 25% dari masing-masing modalnya. Karena di sini Citra 25% dari jumlah modal perusahaan itu yang itu 30 juta memperoleh angka 7.500.000 sesuai dengan nilai bukunya, maka modal sekutu lama yang berkurang itu harus 25% juga dari masing-masingnya. Berapa untuk Aldi? 25% dari jumlah modal dia, yaitu 20 juta. Sehingga diperoleh jumlah 5 juta. Aldi berkurang modalnya 5 juta. Sedangkan untuk Bayu, 25% dikali 10 juta dari modal dia. Maka modal Bayu yang berkurang jumlahnya 2.500.000 sehingga jumlah modal sekutu lama yang berkurang totalnya 7.500.000 sesuai dengan jumlah modal si Citra yang masuk yaitu 7.500.000. Nah, ini masih menggunakan masih berdasarkan nilai buku. Nah, karena tadi di sini si Citra menyerahkan modalnya itu 9 juta, maka di sini ya kita harus menghitung nih berapa sih jumlah si 100 nilai wajar dari total modal persekutuan itu. Padahal jika kita mengacu ke nilai buku si persekutuan ya senilai 30 juta itu seperempat dari total modal persekutuan itu hanya 7.500.000. Kenapa? Dari
0,25 dikali 30%. 30% kali 30 juta dapat 7.500.000. Nah, harusnya kan si Citra membayarnya 7.500.000 bukan 9 juta. Karena di sini Citra membayarnya 9 juta, otomatis ada pengaruh nilai pasar nih pada saat Citra masuk. Maka kita harus menghitung berapa sih nilai pasar dari jumlah modal persekutuan yang Andi dan Bayu miliki. Nah, untuk menghitung nilai pasar dari si persekutuan yang lama, itu kita menggunakan nilai wajar dari modalnya dengan menghitung dengan menggunakan rumus seperti yang ini. Jumlah yang diserahkan oleh Citra kan 9 juta, sama dengan nilai wajar yang dicari, karena kan kita nggak tahu nih berapa sih seperempat dari total modal perusahaan si Andi dan Bayu ini, sehingga Citra membayarnya 9 juta. Nah, untuk kali ini masih ditanyakan ya yang nilai wajarnya ini dikali persentase kepemilikan Citra yang mau masuk, yaitu 25%. Maka di sini nilai menggunakan matematika dasar, nilai wajar yang belum diketahuinya dipindahkan ke sini, lalu yang 9 juta dibagi ya, karena dasarnya kan dikali, sehingga 9 juta dibagi 0,25 dapat, karena misalnya dapat 36 juta. Sehingga diperolehlah nilai wajar dari jumlah modal persekutuan yang sekarang itu 36 juta. Nah, berarti kan ada perubahan nih, ada perubahan nilai modal persekutuan yang tadinya 30 juta itu menjadi 36 juta. Kan awalnya kan cuma 36 ya. Sehingga kalau dinilai sekarang kan berdasarkan nilai wajar itu jumlah modal persekutuan bukan 30, tetapi nilainya 36 juta. Nah, berarti di sini ada selisih nih sebesar 6 juta. Dari 30 dikurangi 36. Selisihnya 36 juta ini diasumsikan, ini kalau ilustrasinya ada perubahan nilai dari adanya peningkatan nilai aset. Kalau di aset kan yang cenderung naik itu ke tanah. Kita asumsikan masukannya ke tanah, maka di sini jurnal atas penambahan yang selisih modal tadi yang 6 juta itu akan berpengaruh terhadap jumlah lainnya 6 juta karena nilai asetnya kan bertambah 6 juta. Lalu di kreditnya akan berpengaruh terhadap penambahan modal dari sekutu yang lama sebesar 6 juta tadi. Nah, yang 6 juta ini masing-masing dikalikan sesuai persentase kepemilikan Aldi 60% dan Bayu 40%. Maka 60% dikali 60%, 6 juta dikali 60% dapat 3.600.000, dan untuk Bayu 6 juta dikalikan 40% dapat 2.400.000. Nah, setelah ini kan sebelum untuk menjadi acuan si Citra mau masuk TA ya. Nah, berapa sih sejurnal setelah adanya revaluasi yang tadi? Itu kan di sini ketika si Citra masuk, kita mengakui modal Citra yang masuk sesuai dengan nilai wajar yaitu 9 juta, maka kita harus menghitung dong berapa sih jumlah modal si Aldi dan Bayu yang berkurang, karena kan si Citra masuk 9 juta, berarti otomatis si Aldi harus berkurang dan Bayu pun harus berkurang. Tapi berapa jumlahnya? Maka di sini kita harus menghitung. Nah, untuk menghitungnya, karena di sini ada perubahan jumlah modal, maka kita masuk ke ilustrasi perhitungan berdasarkan yang tadi. Kita masuk ke format Excel-nya. Nah, di sini di awal kan ada struktur awalnya itu si Andi 60% dan Bayu dan Budi 40% dan modalnya 20 juta dan 10 juta. Di sini ada penambahan dari yang tadi yang 6 juta atas revaluasi tanah. Ya, 6 juta dikali 60% dapat 36 ya, dan untuk Bayunya sebesar 40% dapat 2,4, maka jumlah mereka bertambah karena ada penambahan nilai. Jumlahnya menjadi 23.600 untuk Andi dan Bayu 12.400, sehingga jumlah modal wajarnya berdasarkan nilai wajarnya itu senilai 36 juta. Nah, di sini baru dong masuk si Citra 25%. Maka di sini struktur yang barunya si Andi yang tadinya 60 menjadi 45 berdasarkan perhitungan yang tadi, dan Bayu yang tadinya 40 menjadi 30%. Karena di sini si Citra masuk 25%, otomatis si Andi dan Bayu mah harus berkurang. Sehingga berkurangnya berapa? Tinggal
Untuk Citra bertambah 9 juta dan untuk Andinya berkurang untuk masing-masingnya kan 25% yang berkurangnya, sehingga perhitungannya 25% dikalikan dengan yang nilai jumlah modal si Andinya, yaitu 23,6 juta, dapatlah 5.900.000. Dan untuk Bayu berkurangnya 25% dikalikan dengan jumlah modal dia yang terakhir yang sesuai dengan nilai wajar. 25% dikalikan 12.400.000 dapat 3.100.000, sehingga jumlah total yang berkurang dari sekutu yang lama itu jumlahnya 9 juta sesuai dengan jumlah penambahan modal si Citra yang masuk. Nah, maka dari itu di susunan modal yang barunya untuk Andi yang tadinya 23.600 menjadi 17.700.000 karena sudah berkurang ya 25%-nya. Dan untuk Bayu 12.400 berkurang 3.100.000 menjadi 9.100.000. Sedangkan untuk Citra itu bertambah 9 juta. Maka untuk saldo si modal persekutuan yang barunya sesuai dengan nilai wajar tadi, setelah adanya penambahan Citra tetap menjadi 36 juta dengan proporsinya yang berubah.